nggak usah mikir bagaimana nanti image-nya guru itu kok begini, ada guru kok jualan ini, Iya, guru betul, kok nyambi betul, begini, betul. berarti kan nggak fokus dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, kita nggak dikasih makan tetangga gitu kan. Jadi dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Oke, pada video kali ini kita sampai pada momen cerita akademisi, kisah akademisi. Di sebelah saya ini ada seseorang yang sangat inspiratif tentunya. Mulai dari bagaimana perjuangannya beliau ini dari tenaga honorer sampai akhirnya menjadi pegawai negeri. Nah, ini tentunya diharapkan oleh teman-teman yang pada posisi tenaga honorer. Nah, maka dari itu saya datangkan ini kawan saya, sudah lama tidak bertemu, hampir 5 tahun kayaknya. Nah, ini sekarang ketemu di sini ya. Beliau ini sekarang ngajar di Surabaya. Langsung saja perkenalan dulu lah setidaknya biar teman-teman nanti tahu. selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laula Dari. Sekarang saya berdinas di Surabaya. Saya mengajar di sebuah sekolah dasar SDN Sutorejo 1, tepatnya di wilayah Surabaya Timur. Oke teman-teman, jadi setidaknya itu profil singkatnya beliau ya. Tapi gini, ini nanti obrolan kita ini diawali dengan rapid test, tapi bukan rapid test untuk corona ya. Jadi rapid test ini tidak perlu mikir jawabnya Ya. jadi dijawab dengan cepat. Saya beri 5 pertanyaan dan nanti wawancara ini, diskusi ini, ngobrol ini nanti selesai hanya dalam 5 pertanyaan. Oke. Jawab dengan cepat, nggak usah mikir tapi nanti tetap ada penjelasannya. Kayak janji PNS ya, Pak? Iya, bisa seperti itu. Oke. Pertama, negeri atau swasta? Negeri. Beasiswa atau mandiri? Beasiswa. Pengajar atau pengusaha? Sulit ya ternyata. Pertanyaan. Pengajar atau pengusaha? Kalau bisa dua-duanya, Pak. Nggak bisa, harus milih, harus milih. Pengajar atau pengusaha? Pengajar. Pengajar. Oke. Anak atau suami? Anak. Miskin tentrem atau kaya banyak tekanan? Kaya tentrem boleh, Pak? Tidak harus ini harus ini. Ayo. Saya milih kaya banyak tekanan, Pak. Banyak. Oke. Kita baca, kita ulas ini ya. Pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi, negeri atau swasta, milihnya Negeri. negeri. Oke, kenapa? Karena saya sekarang dibayar oleh negara, Pak. Oh, jadi itu pilihannya ya, sehingga milih negeri, sesimpel itu ya. Betul. Tapi dulu pernah mengajar di sekolah swasta? Kalau sekolah swasta enggak. Jadi mulai dari awal pertama ngajar itu sudah di sekolah negeri, tapi dengan status masih honorer. Dulu ngajar di mana? SDN Suduri 1. SDN. Oh, salah. SDN Suduri 3. SDN Suduri 3. Suduri 3. Awal. Ada lagi awal-awal Terus itu? pindah ke SMA Pacet. SMA Negeri Pacet. Tapi bukan sebagai guru, tapi tenaga administrasi. Tenaga TU gitu ya. Terus baru pindah ke Surabaya. Oke lah, menariknya di sini dulu waktu di SD dulu itu berapa Gajinya. atau honornya? Itu pertanyaan yang sangat tidak sopan sebetulnya. Tapi ini kan perlu. Ini perlu. Kadang memang berbicara soal uang itu tabu ya, daripada kita berbicara soal seks kayak gitu kan. Nah, oke. Berapa dulu? Pertama kali ngajar waktu itu kalau nggak salah 150.000 per bulan. Tahun berapa itu? Tahun 2008 tahun 2000-an dengan gaji 150.000 per bulan ya, bukan per hari atau per jam, enggak. 150.000 itu per bulan. Saat itu masih di SD saja. Itu sudah lulus kuliah atau Masih kuliah. oh masih kuliah? Masih kuliah. Oke. Sebelum sana dulu kuliahnya di mana? Saya S1 itu di Universitas Terbuka di Mojokerto, itu di SMPN 1 Suko kalau kuliahnya. Jadi kelas jauh gitu ya? Benar. Jadi pembelajaran jarak jauh.
itu waktu itu pelaksananya di SMPN 1 Sukos itu kuliahnya hari Minggu. Kuliahnya hari Minggu. Jadi Senin sampai Sabtu. Jadi Senin sampai Sabtu itu buat ngajar, hari Minggunya kuliah. Saat itu cukup ya untuk biaya kuliah. Oh, jelas, enggak. Jelas ya. Nah, terus kuliah ini dibiayai sendiri atau masih di support orang tua? Kebetulan kuliah waktu itu beasiswa. Oh beasiswa. Kuliah Jadi nanti ada hubungannya dengan pilihan yang kedua tadi ya. Beasiswa. Beasiswa. Jadi saat itu sambil ngajar di SD itu juga sudah menjadi PU di Belum, enggak. Itu prosesnya jadi tahun 2008 itu menjadi studi 3. Habis itu tahun 2010 ya. itu pindah ke SMAN 1 Pacet itu. Berarti kata pindah berarti sudah tidak mengajar lagi di SD. Betul. Jadi sudah nggak ngajar di SD, terus pindah ke SMAN 1 Pacet. Baru setelah itu berapa lama? 5 tahunan. 5 tahun di SMAN 1 Pacet. 5 tahun sampai 2015 berarti. 2000. Kan 2010 itu tadi Iya. sampai 2000. Nggak sampai juga Nggak sampai 5 tahun ya. 2015, 4 tahun lah. Berhentinya kenapa? Kok tidak melanjutkan karir di sana? Pindah ke Surabaya. Oh, diterima PNS itu ya. Jadi menariknya di sini, jadi menjadi PNS itu tidak harus kuliah di negeri ya gitu ya. Tapi bisa jadi pegawai negeri ya gitu ya. Kalau nggak Yang bisa ditarik simpulan. Kalau nggak salah itu UT itu kan statusnya waktu itu adalah universitas itu kalau nggak salah ya. Itu statusnya universitas negeri malah. Universitas UT. negeri. Gitu. Universitas negeri cuma pembelajarannya memang jarak jauh. Dan sepertinya saya adalah angkatan pertama UT yang bisa diterima jadi pegawai negeri dengan melalui tes. Portofolio yang bagus buat UT ya. Kayaknya gitu. Senyampang yang saya tahu. Mas saya kan saya pindah kampus lagi, Pak. Iya. Oh, kan sekarang studi S2. Amin, akan segera lulus ya, Pak. Iya. Berat hidup saya. Bu Elo ini saat ini studi S2 di Universitas Negeri Surabaya ya. Betul. Mengambil jurusan Melanjutkan yang S1-nya jadi pendidikan dasar. pendidikan dasar ya, tetap jadi linear gitu ya. Oke, dari situ kalau perbedaan ini 150.000 dengan PNS, gajinya berapa? Dijawab. Iyalah, ini sangat penting buat teman-teman yang baru Iya. nanti akan berkarir di situ. PNS itu gaji sekarang apa gaji pertama kali jadi PNS? Gaji pertama kali saja deh. Gaji pertama kali jadi PNS itu kalau nggak salah 2.500.000 sekian gitu lah. Pokoknya bulannya 2,5 juta. 2,5 juta plus tunjangan-tunjangannya. Kalau sama tunjangan kan hampir 3 jutaan. Hampir 3 juta untuk kali pertama masuk. Ya. Kalau sekarang sudah sampai berapa? Sekarang sampai hampir 3,5. Hampir 3,5. Dengan renggang waktu berapa itu? Aku 5 tahun ya? 6 tahun. Oke. Jadi sangat jauh ya. Ketika guru honorer 150 ketika sudah pegawai negeri sekian. Nah ini setidaknya kiat yang diberikan, motivasinya rekan-rekan pengajar tentunya ketika teman-teman honorer ini sudah enggan mengajar, ini kan menjadi sesuatu yang buruk buat dunia pendidikan. Tapi apresiasi negara kan juga semacam itu. Nah kira-kira kiatnya untuk bisa bertahan sampai akhirnya bisa meraih ke sertifikasi minimal atau menjadi pegawai negeri, itu apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Untuk teman-teman honorer gini, jadi saya tidak bisa memberikan sebuah harapan yang semu, ya kan? Kita kan sama-sama tahu bahwa menjadi seorang pegawai negeri dari status yang honorer sampai menjadi pegawai negeri itu sama sekali bukan cita-cita yang bisa kita harapkan. Oh nanti pasti jadi, itu kan enggak. Cuma satu, yakin habis itu ada jalannya. Udah. Untuk kiat-kiatnya saat itu kan mungkin 150.000, bagaimana cukup operasionalnya, bagaimana di sela-sela itu dibagi dengan aktivitas apa. Tentunya
Artinya ketika teman-teman misalnya masuk mengajar, kuliah sudah mahal kayak gitu kan, kemudian langsung ngajar. Kalau sekarang kan mungkin 300 ya, naik setengah lah. Tapi 300 untuk saat ini kan kadang untuk transport aja nggak cukup. Betul. Kira-kira solusinya lah gimana kalau menurut Bu Elo ini? Kayaknya kalau solusi masing-masing orang punya solusi masing-masing. Tapi solusi ala Bu Elo lah. Jadi ini yang akan menjadi berbeda kan di situ. Solusi ala Bu Elo. Kalau saya dari dulu awal sebelum jadi guru honorer itu kan memang saya bukan tipe orang yang bisa mengerjakan satu pekerjaan satu jalan. Jadi pasti ada samping kiri kanan lah pasti kan. Kalau waktu itu jadi guru honorer itu sambil satu pasti kasih les privat. Les privat. Satu les privat. Yang kedua, saya adalah pedagang sejati, Pak. Pedagang sejati menarik ini. Ya, akhirnya mengembangkan sekarang menjadi pengusaha itu ya. Amin. Jadi apa yang bisa kita lakukan senyampang itu halal, tidak merugikan orang lain, oke lah kita lakukan. Dan selama itu tidak bertentangan dengan apa yang kita kerjakan sebagai pekerjaan utama, ya kita lakukan saja. Nggak usah mikir bagaimana nanti image-nya guru itu kok begini, ada guru kok jualan ini, guru kok nyambi begini, berarti kan nggak fokus dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, kita nggak dikasih makan tetangga gitu kan. Jadi selama apa yang kita kerjakan masih bisa kita kerjakan sebaik mungkin, ya nggak ada yang salah gitu kan. Gitu aja sih. Cukuplah itu untuk pertanyaan-pertanyaan. Kita mengarah ke pertanyaan yang kedua, beasiswa dan mandiri. Jadi kan jawabannya beasiswa. Coba diberi kenapa alasannya? Jangan lupa subscribe.